mungkin nggak cocok ini gaji. Mungkin negosiasi gaji ada seperti itu juga. Semoga Coach Shin cepat pulih. Salam buat Coach Shin ya dari saya. Oh itu Terus dijawab. Siap Pak. Ini yang saya mau ngomong. Oke, you can give interview. Iya. Mau ngomong apa aja silakan. Iya. Mau menceritakan pengalaman silakan. Tapi sebagai pemain timnas yang sekarang mulai menjadi role model, harus benar-benar menjaga. Iya. Ya kan? Jadi kalau ada yang pernah menanyakan kepada saya off the record, kok Anda gak kritik PSSI? Coba Anda kasih saya bahan untuk kritik PSSI. Jadi seperti yang tadi Bapak katakan, Shin Taeyong belum tanda tangan kontrak, ya kan? Kenapa nih? Padahal kan sudah ada penjelasan dari Ketua Umum Pak Erick Thohir. Dan ini sebenarnya hal yang normal. Oke. Ini Indonesia, Bos. Oh gitu ya? Iya dong, gak drama, gak makan ini. Atau drakor? Ini rame banget ini. Ada yang bilang STY lagi dilihat-lihat oleh federasinya Korea. Nah, di sisi lain kabarnya kata Pak Erick kontrak masih belum ditandatangani oleh STY. Ini jadi rame ini. Gimana menurut? Kali ini aku dapat teman seru ini yang selalu analisisnya keren-keren nih, Bang Binder. Gimana Bang? Ya ini yang seru kan. Artinya ini hal yang normal. Banyak yang bingung, kok Shin Taeyong belum tanda tangan kontrak. Iya. Terus sebelumnya ada isu pemain titipan yang sampai harus diklarifikasi oleh ketua BTN. Iya. Isu atau rumor ya. Terus ada lagi rumor soal pemain keturunan. Dikabarkan si A udah fix. Dikabarkan si B lagi dimonitor. Oke. Dan ini sebenarnya hal yang normal. Oke. Ini Indonesia, Bos. Oh gitu ya? Iya dong. Gak drama, gak makan ini. Atau drakor? Pak, drakor ya bisa juga. Tapi drakor kan endingnya harus happy ending. Harus happy ending. Masa kita nangis? Ya kan gak mungkin dong. Iya. Jadi ini hal yang normal di Indonesia. Saya bahkan membuat posting di IG saya di story. Saya sudah gak main-main reels. Jadi saya tulis, tolong jangan kaget atau bingung. Ini banyak drama jelang undian round 3. Tapi ini normal. Ini Indonesia kita. Ya kan wajar begini. Jadi kan hype-nya kan tambah tinggi nih. Makin tinggi sih. Makin tinggi. Padahal bukan match. Hanya undian. Iya. Hanya undian loh. Ya? Belum match loh. Udah serame itu ya. Nah, tapi kan yang sangat saya sayangkan banyak narasi-narasi di sosmed yang judulnya itu bombastis ya. Ya. Hanya untuk kita ngebaca clickbait ya kan untuk kita ngeklik. Ya bukan dari saya sih. Kalau saya nggak pernah seperti itu. Jadi yang sangat disayangkan membuat sosial media kita panas, membuat netizen kita yang merupakan supporter timnas ini juga agak terpecah pemikirannya. Ya bukan kesatuannya, pemikirannya. Jadi seperti yang tadi Bapak katakan, Shin Taeyong belum tanda tangan kontrak, ya kan? Kenapa nih? Padahal kan sudah ada penjelasan dari Ketua Umum Pak Erick Thohir sedang menjalani perawatan atau masa recovery. Itu kan sudah clear. Iya. Itu sudah clear. Artinya bukan belum sepakat A, belum sepakat B. Dikatakan juga final kontrak sekitar 2 minggu lalu. Iya. Sudah diberikan. Nah, saya yang di dunia usaha, ini. sepengetahuan saya kalau yang namanya final kontrak. Betul. Ya. Kalau yang namanya final kontrak mungkin saya salah, silakan saya dikoreksi, netizen kita kan biasa koreksi kan. Biarin aja mereka koreksi kalau saya salah. Nah, artinya kalau saya salah silakan saya dikoreksi, tapi saya yang di dunia usaha saya tahu. Kalau yang namanya itu final kontrak, artinya final draft of contract. Betul. Which means segala bentuk klausul itu seharusnya sudah disepakati. Nah, ya. betul. Artinya apa? Tinggal penandatanganan. Dan biasanya kalau pelatih atau pemain itu di dunia sepak bola, ya penandatanganannya itu ya pasti ada yang namanya awak media hadir, bisa juga press conference kecil lah. Press conference kecil itu di luar negeri juga sama seperti itu. Tapi kan yang membuat netizen kita yang merupakan supporter timnas ini penasaran, kok Shin Taeyong pernah mengatakan di salah satu sesi konferensi pers, ya sekarang kan eranya digital, ya e-sign juga bisa, ya betul, semua paham e-sign juga bisa, tapi ini kan penandatanganan kontrak pelatih, iya kan, seharusnya kan udah agak ada inilah ya. Seremoni sedikit lah, seremonial itu biasa. Di luar negeri juga sama. Apakah itu penandatanganan kontrak baru sebagai pelatih baru atau extension? Betul. Pasti ada kecil-kecilan lah acara, ada awak media hadir, ada sesi tanya jawab. Jadi ini sesuatu yang normal.
Dan saya pikir kita harus tetap positive thinking. Jadi dan Bang Binder gak terjebak dalam isu-isu gosip-gosip ini loh? Saya sama sekali enggak. Walaupun saya kesal. Iya. Karena banyak yang mengatakan kepada saya, Bung, banyak sekali nih supporter FOMO. Iya kan? Saya bilang, kalian nggak perlu khawatir supporter FOMO karena di luar negeri juga ada. Iya. Yang bahaya itu konten kreator FOMO. Itu dia. Iya kan? Tiba-tiba muncul ya? Nah, ya tiba-tiba timnas. Istilah kerennya seperti itu. Tiba-tiba timnas kan. Mungkin riding the wave gitu. Oh, harus dong. Karena ini kan cuan juga bagi mereka. Cuan juga. Iya dong. Diklik, ya kan, mana tahu nanti views naik, bisa dapat endorsement. Dan banyak itu udah mulai dari politik tiba-tiba ke bola loh. Masa? Nggak lihat? Iya ada lah. Tapi gak enak lah saya ngomong gak enak. Nanti saya yang diserang lagi sama orangnya, iya kan? Iya. Saya udah diserang juga loh soal gitu isu ya? pemain titipan. Tapi gak perlu lah, gak perlu dibahas. Iya. Padahal saya gak terlibat. Tapi dikatakan saya tahu, tapi saya gak mau ngomong. Dari mana saya tahu? Saya kan pengamat. Saya bukan pelaku. Artinya saya bukan pengurus klub ataupun pengurus klub. Iya, atau pengurus. Maksudnya saya bukan pengurus klub atau pengurus di PSSI. Iya kan? Jadi saya mana tahu soal pemain titipan. Tapi biarin lah. Mereka berpikir seperti itu. Artinya ini konten kreator FOMO ini yang harus dikendalikan. Ya kan, jangan sampai mereka liar. Karena judul-judul mereka ini bombastis seperti Sintayong batal latih Indonesia. Pak Erick Thohir gagal nego dengan Sintayong. Dari mana gagal negonya? Ya kan? Tapi kan judul-judul seperti itu yang membuat kita khawatir. Ada apa nih? Apa ada perpecahan nih? Iya. Nah, saya tanya Bapak malahan, apa ada perpecahan nih? Oh, tanya saya ya? Nah, kan Bapak kan orang dalam. Saya sih kemarin dapat WA, kondisi makin membaik. Wah, syukur alhamdulillah. Saya bilang, bagus kan? Doa beritahu sama coach kita STY kalau kita mendoakan terus dan syukur alhamdulillah karena kesehatan terus membaik. Very good. Jadi itu WA itu. It means this is real, bahwa dia lagi menjalani perawatan. Memang kita nggak bohong, masa bohong sih? Nah itu kan, tapi kan supporter kita jadi terpecah belah pemikirannya, mereka khawatir. Jangan-jangan ada sesuatu nih. Tapi aku senang tadi Bung Binder bahwa yang namanya yang biasa bisnis nih, tahu kalau udah final namanya klausul kontrak, semua masalah harga, semua udah sepakat. Kewajiban hak semua dapat. Iya, betul. Tinggal tanda tangan kan? Yang namanya final draft of contract seperti itu. Nah, dan sekarang udah seperti itu. Jadi sebenarnya jangan-jangan banyak yang nggak tahu tuh apa kontrak. Saya jelaskan di sini kan. Jadi ini berharga juga nih informasi saya. Tapi nggak perlu dijelaskan juga bisnis saya apa, nggak perlu. Iya. Tapi kan maksudnya yang paham bisnis pasti tahu itu bahwa namanya final kontrak itu udah final. Begitu. Iya, udah begitu. Jadi kita nggak perlu negative thinking. Tapi kan ada juga yang akan memanfaatkan situasi ini. Tuh, udah ribut tuh. Iya kan? Iya. Tuh udah ribut. Ya kan bikin aja kita judul. Pak Erick Thohir ribut dengan Sintayong. Kan bisa. Kenapa enggak batal nih Sintayong kembali ke Indonesia? Tapi kan Sintayong sendiri belum ada ngomong apapun kok. Kok ada kemarin tiba-tiba mengatakan bahwa STY itu diminati oleh KFA. Padahal ini informasinya kita nggak tahu juga benar nggak benarnya. Ya ini kan spekulasi yang beredar ini biasa. Biasa ya. Di level klub juga sama seperti sering itu. Kayak gitu ya, bukan soal pemain saja tapi soal pelatih juga sama seperti itu. Tapi kan kalau saya ditanya seperti itu, saya jawabannya simple. Ada gak sih pernyataan atau press release atau berita resmi dari Federasi Sepak Bola Korea Selatan yang menyatakan mereka minat atau mereka tertarik? Sampai hari ini sih belum. Untuk kontrak Sintayong belum ada. Yang ada media berspekulasi. Betul. Bahwa maybe dia akan dipanggil kembali untuk melatih karena sebelumnya dengan 2 pelatih asing, Paulo Bento kalau nggak salah itu namanya, dan Jurgen Klinsmann, Korea gagal di Piala Asia. Jadi mereka inginkan kembali ya pelatih lokal gitu. Walaupun sebelumnya Gus Hiding berhasil di World Cup, tapi mereka ingin. Ya bisa juga Sintayong, tapi kan bisa juga pelatih lain. Emangnya Korea kekurangan pelatih? Nah, kan enggak. Betul kan? Jadi saya pikir kita jangan negative thinking dan kita jangan terjebak dengan judul-judul yang bombastis ini. Nah, jadi slow-slow aja lah ya. Hah? Bagus kita bahas yang lain. Boleh. Ya, kan gitu. Yang penting ini udah clear. Udah clear. Bapak juga sudah tadi kasih bocoran kan? Bener kok, itu saya langsung mana ya? Saya bisa buka ini. Coba. Nah ini baru seru kalau di podcast ini ada bocorannya juga ya kan? Oh iya dong, harus. Mana ya? Nah ini. Karena sorry Pak, ada juga yang berpikiran seperti ini. Mungkin nggak cocok ini gaji. Mungkin negosiasi gaji ada seperti itu juga. Kok. Nah itu. Sini. Semoga Coach Sin cepat pulih. Salam buat Coach Sin ya dari saya. Oh itu terus dijawab. Siapa? Yang dijawab yang orangnya dia. Iya yang tahu bahasa Indonesia. Jadi langsung tahu aja. Tahu dong. Oh tahu ya. Semoga Coach Sin lekas sembuh. Terima kasih Pak. Jadi di grup ini kita tektokannya beritahu perkembangan Coach Sin.
Jadi nggak bohong mengenai sakitnya itu. Betul. Jadi apa yang Pak Erik katakan itu sesuai dengan fakta. Sesuai. Pak Ketum. Saya sih percaya. Nggak, kalau saya sih percaya. Iya. Karena kan sejauh ini kalau saya mengikuti pernyataan-pernyataan dari Pak Erik itu ya nggak ngasal lah, sorry. Artinya nggak cuma untuk menyenangkan. Ya. Dan kita nggak akan berani ngomong kalau belum pasti. Nah itu paling penting, Pak. Artinya bukan janji-janji sorga lah ya. Iya, ini aja deh pemain naturalisasi. Kalau dia belum sampai ke Indonesia, kita nggak berani ngomong. Nah itu juga salah satu hal yang lagi rame tuh, katanya ini sudah dinaturalisasi, Iya, itu sudah itu dinaturalisasi. Nah itu gimana itu caranya? Belum. Terus ada yang udah ditargetkan, udah dibicarakan. Tapi tempo hari Kelvin Verdong juga diam-diam. Jadi kan 24 jam loh kita kerjakan. Gila, itu cepat sekali loh. Cepat sekali ya? Cepat sekali. Itu saya nggak menyangka. Nggak nyangka kan? Iya, saya nggak menyangka. Karena kita harus batas waktu seminggu harus masuk gitu. Itu batasannya. Iya. Untuk dia main lawan Filipina. Makanya Pak Erik bilang ini semua kalau tanpa bantuan semua pihak, tanpa bantuan DPR, Iya. tanpa bantuan Pak Jokowi, Betul. 24 jam loh Mas. Pak DPR tanda tangan Bu Puan, Pak Jokowi tanda tangan. Itu langsung tanda tangan pada hari yang sama. So 24 hours selesai, terus Gila. besoknya dia disumpah. Ini gila nih presiden paling top ini loh. Iya. 24 jam loh, langsung tanda tangan. Iya, saya sepakat apa yang baru Bapak katakan, presiden paling top karena ya peduli juga dengan sepak bola. Wah kalau itu mah ampun kita. Iya. Kalau dia nggak peduli kita nggak mungkin seperti sekarang. Tempo hari kan yang pada saat Indonesia di ban kan, Iya. Pak Jokowi yang turun tangan tahun berapa tuh? 2015 Iya, kalau nggak betul. salah, iya kan? Iya, betul. Yang langsung dibereskan, ya kan? Akhirnya kita bisa mulai lagi liga kita. Betul. Kita bisa kembali Itu menggelar Pak Erik- pertandingan di bawah FIFA. Pak Di Erik bawah juga FIFA. kayaknya tuh atusannya. Nah itu saya nggak tahu. Botol dikit. Nah Anda harus ceritakan dong. Saya nggak tahu karena kan nggak kelihatan. Ya, karena- Tapi ada Piala Presiden. Iya. Pak Presiden Ada habis Piala itu. Presiden 2015. Betul. Itu Jadi arah ada Pak itu. Erik juga ya. Kan beliau yang punya. Saya nggak pernah tahu Kan selama Pak ini. Jokowi ya percaya sama beliau kan. Walaupun Pak Erik hari itu belum masuk pemerintahan loh. Pak Erik pada saat itu Mahaka ya. Iya betul. Belum masuk belum masuk pemerintahan. Betul belum masuk betul pemerintahan. betul. Belum masuk pemerintahan. 2015 Belum. term pertama Pak Jokowi ya. Iya. Pak Jokowi 2014 atau 2009, 2014 Tapi ya. karena beliau pernah di Inter Milan, punya hubungan semua dengan FIFA dan sebagainya bagus, beliau yang diutus. Kok nggak tahu ya saya? Nggak pernah masuk berita juga. Karena Pak Jokowi, Pak Erik juga nggak muncul kali ya. Iya, saya nggak tahu juga. Oh, Pak Erik yang ini juga ya. Jadi ya gitulah. Jadi nggak salah juga sekarang ketua umum kan? Nah itu juga Ya artinya kan perlahan-lahan, maksud saya nggak bertahap, nggak langsung, nggak langsung itu nggak maksudnya. langsung, Ada nggak kan maunya kan instan, ya kan? Betul, ini nggak langsung. Kemana aja kan karena Pak Jokowi minta lagi kan? Yang mana? Yang terakhir, makanya ketua umum PSSI. Kalau enggak, beliau juga Tapi kan apa bagus kan Pak? Sekarang perlahan-lahan lagi ya, ada pembenahan, lagi ada sistem-sistem baru. betul. Ya saya pikir kita juga harus sabar. Ini kan nggak bisa overnight ya, nggak bisa dalam 1-2 hari. Nah tapi semuanya diselesaikan. minta cepet-cepet semua. Ya gitu. itu masalah. Itu masalah. Itu benar dan itu kebiasaan kita. Jangankan mau minta cepat di sini. Coba sekarang nyetir di jalan. Saya aja sekarang udah males. Saya minta istri saya tolonglah karena istri saya lebih sabar daripada saya. Oh gitu ya. Saya gak ngebut. Jalanan kosong. Belakang saya ngebut. Lah buat apa kamu Mungkin ngebut? karena ada bau medan nggak? Ada. Wah itu Setengah dia, Medan saya. setengah Medan itu yang bikin. Kalau Medan kan Panas gitu, juga kan? saya Panas kadang-kadang. juga. Lah, ini depan kosong jalanan. Kau ngapain di belakang ngebut-ngebut? Serius. Kadang-kadang saya buka kaca itu. Apa ini? Pas lihat saya, walaupun nggak kenal saya siapa, tapi kan lihat saya mundur juga mereka. Bukannya takut, mungkin nih, wah ini lebih gila nih daripada saya. Saya bingung, depan saya lagi kosong. Ngapain sih tatet-tatet gitu? Kosong, kita kan lagi santai nyetir. Jadi jangankan proses PSSI, di jalan aja gak ada yang mau sabar Pak. Apalagi tuh ya PSSI. Nah, apalagi yang di PSSI ini. Kalau perlu besok kita udah masuk Piala Dunia. Lah, Kalau bisa ya. kalau bisa. Kalau bisa. Nah, kita udah, walaupun Piala Dunia masih 2026. Belum, masih lama juga. Nah, sekarang gimana nih Bung Binder lihat Iya, iya. kita masuk ke round 3 ini? Kalau menurut saya ini bukan karena faktor luck. Hmm. Pertama-tama kita harus pahami itu dulu. Jadi jangan kita memikirkan ya Indonesia ini kan karena faktor luck, kan sebelumnya gak pernah masuk di sistem FIFA seperti ini. Ya. So this is luck. Maybe gak bakal terulang lagi. Tapi yang harus kita mengerti juga bahwa di sepak bola itu gak mungkin luck itu Ya. gak mungkin. Artinya begini Pak, saya kasih contoh. Timnas Indonesia senior di Piala Asia senior lolos dari fase grup. Betul. Banyak yang mengatakan ini malah karena ada pertandingan line draw, terus Indonesia lolos. Lolos. Tapi gak dilihat Indonesia berjuang di 3 match.
di fase grup. Ini saya flashback dikit biar kita paham. Walaupun menangnya cuma lawan Vietnam, tapi ada usaha dari para pemain. Kita mau menang, bukan kita mau kalah. Masuk, lolos dari fase grup yang merupakan sejarah. Betul kan? Kita gak pernah lolos dari fase grup Piala Asia. Kita dibantai Australia, gak apa-apa kita dibantai. Karena kita adalah tim yang muda. Banyak pemain muda di skuad kita. Kita adalah skuad paling muda di Piala Asia Senior. 23? Ya. 22-23. Nah itu dia, kita muda. Setelah itu, kan dibilang luck nih. Karena ada hasil line draw. Kok Piala Asia U23 bisa lolos juga dari fase grup? Semifinal lagi? Iya. Jadi luck juga. Terus sekarang masuk ke round 3, luck juga. Mungkin lagi diberkati kali. Gak, maksud saya ini adalah pemikiran dari mereka yang tidak ingin timnas kita maju. Terserah siapa yang mau marah kepada saya, silakan terbuka akun IG saya. Saya gak pernah takut. Tapi ini faktanya. Jadi ya udah kita bilang aja nih luck. Tapi masa sih bisa lolos dari fase grup Piala Asia Senior luck? Bisa lolos dari ini luck? Ini bukan luck, ini semua kerja keras. Tapi gini, Bang Binder, kalau luck dia pasti mainannya gak enak. Ya, itu kan maksud saya. Dan gak ada yang namanya rencana. Rencana permainan. Ya kan? Tapi ini semua kan setup. Begini loh, kita juga harus paham bahwa ada peran dari PSSI juga. Ya kan, ada peran dari federasi. Ada jajaran pelatih, ya tentu Sintayong utamanya. Ada pemain. So, ini triparty pemerintah. Ya kan? Ada juga dong. Oh iya dong. Itu benar. Artinya ini semua terlibat. Tapi dalam hal ini yang harus kita sadari juga peran utama ini adalah dari Sintayong. Karena peran pelatih ini sangat krusial di negara manapun. Tapi pelatih ini harus disupport. Betul. Nah ini kan supportnya kan luar biasa. Kalau nggak disupport, nah stres sendiri dia. Nah itu dia. Jadi pelatihnya disupport, segala sesuatunya berjalan dengan baik. Timnas kita perlahan-lahan lagi naik. Happy gak? Yang saya tahu. Nggak, jujur saya tanya ke bapak happy gak? Saya happy dong. Happy-nya benar kan? Saya juga sangat happy. STY happy gak kira-kira? Pasti dong STY happy. Masa dia gak happy gimana sih? Walaupun dia ada ngomong apa tuh? Dia sering menangis tuh. Iya betul. Itu benar gak sih? Saya nggak tahu juga itu. Tapi yang pasti dia happy. Pasti dong. Sampai media Korea Selatan kaget kan? Kok Anda bisa memajukan Indonesia sebegitu cepat? Dan ini setelah terkena pandemi. Betul. Bayangkan kalau gak terkena pandemi. Betul. Iya kan? Kalau kita gak kena pandemi dan bayangkan kalau ya saya sebenarnya nggak mau ngomong sih kalau Piala Dunia U20 main di sini. Iya. Jangan kaget kita masuk semifinal. Bisa. Tapi jangan kecewa. Nanti bisa juga kan kita jadi tuan rumah lagi. Coba lagi. Nah, kita coba lagi. Gak masalah, iya kan? Iya dong. Maksud saya ini semua karena ada proses dengan progres. Jadi ini bukan luck. Karena semua disiapin, kalau enggak ada support dari PSSI, ada support dari pemerintah, pemain dan pelatih, kompak, ya kan semuanya jalan. Ya kalau ada yang nggak suka, palingan juga 0,5%. Biarnya mereka berisik, gak ada yang dengerin juga. Memang kadang-kadang kita butuhkan. Kalau nggak ada nanti yang berisik, gak seru juga. Gak enak juga itu. Tapi saya kasihan juga dengan mereka, gak laku juga. Lah, itu kan fakta. Mau teriak seberapa keras pun gak ada yang dengerin juga. Ya kan? Kalau saya ada ngeritik juga, tapi saya kritik sesuai dengan fakta. Oke. Nah, peluang kita untuk round 3 gimana kira-kira? Nah, kalau kita bicara soal peluang, kita harus pahami dulu arti kata peluang itu apa. Betul. Kalau arti kata peluang itu kan kesempatan atau kans ya. Iya. Kesempatan atau kans. Ya kans ini bisa tercipta dengan usaha. Betul kan? Betul. Artinya kalau di sepak bola, tim mau menang harus ada kerjasama di antara para pemain. Betul. Oke? Gimana caranya mau menang sih? Cetak gol. Kalau kalian mau menang. Terus rapi juga di pertahanan. Artinya harus ada kerjasama untuk bisa menciptakan peluang tersebut. Jadi tentu ini akan tergantung dari performa para pemain dan availability dari para pemain. Kita nggak tahu nanti kalau ada yang cedera atau ada yang memang nggak bisa. Betul. Ada halangan-halangan lain, ya kan? Itu pertama. Yang kedua kita juga belum tahu kan sampai kita merekam ini, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan siapa saja. Siapa saja. Ya. Walaupun tanggal kalau 29. 27 kan? Ya, 27 kan? Di KL ya. Nah, mungkin 29 Sintayong kembali ya. Ya. Namun Bapak keceplosan enggak? Ya karena ini Bapak udah ngomong 29, jangan 29 dia balik. Jangan-jangan ini kepala saya tuh sebenarnya Sintayong ya bukan? Makanya itu Bapak ngomong 29 kan, wah ini. Enggak, nanti aja. Belum kita lihat. Kan seperti biasa, kami nggak mau janji. Yang penting nanti hadir, ya kan 29. Udah gak apa-apa, Bapak. Kan namanya juga kan saya juga takut. Lagi pemulihan. Kita belum tahu kan kesehatannya, semoga cepat pulih lah. Oke, jadi kita kan belum tahu kita dengan siapa saja. Ya. Tapi kalau berbicara soal peluang ya jelas kita punya peluang. Dengan materi yang ada?
Enggak, berat. Berat. Kita punya peluang tapi berat. Oke. Artinya dengan materi yang sekarang ada, dan saya sih masih positive thinking, Sintayong akan melatih. Kalau saya hanya berani memberikan persentase, walaupun saya belum tahu nih, lawannya siapa saja, nanti kan kita tunggu kan. Betul. Tapi ya secara kasar saya bisa katakan 25% kita punya. Not to World Cup. Iya. Round 4. Round 4, ya. Not to World Cup. Enggak. Belum, kita belum bisa kalau menurut saya. To round 4 kita bisa, tapi ya itu dia. Para pemain jangan sampai ada yang cedera, tiba-tiba absen. Betul. Pelatih kita untuk kartu merah lagi, ini lagu akumulasi kartu kuning. Kita nggak tahu. Dan pelatih kita harus untuk sekarang ini harus Sintayong. Ya kan saya baru saja membuat konten. Jadi saya sudah jelaskan memang untuk sementara ini kita perlu karena dia yang memulai. Let him continue. Biar dia jalan dulu progresnya, kita lihat sampai mana. Dan kita semua suka sama dia. Kita semua cinta dia. So let him continue. Dan untuk sementara ini saya bisa katakan 25%, tapi harus ada penambahan pemain juga. Kalau kita gak ada penambahan pemain, menurut saya peluang itu bisa turun dari 25% mungkin ke 15%. Karena ada kelemahan di mana kita perlu penambahan pemain. Di bagian mana aja? Orang pasti depan pasti iya, tapi depan susah banget cari orang. Nah itu. Kalau menurut saya utamanya di depan. Meskipun banyak yang berdebat, ya kan kita masih bisa mencetak gol. Iya, tapi itu betul. Beda itu. Tapi kalau kita punya penyerang predator, kita bisa mencetak lebih banyak gol. Itu aja. Itu utama di depan. Dan banyak yang tidak berpikir sebetulnya kita perlu juga di belakang. Karena kalau kita lihat beberapa pertandingan terakhir, Sintayong paling sering melakukan pergantian di mana? Belakang. Di belakang. Artinya dia belum fix. Di tengah dia kelihatannya udah dapat nih. Tom Hee dengan Nathan. Atau Ivar. Artinya dia udah tercover tapi belakang. Nah saya gak tahu rumornya itu Kevin Dix ya. Semoga kalau Kevin Dix jadi, ya kan? Saya gak tahu dia ada berlibur ke Indonesia. Cuman Bapak gak publish itu kan? Ketemu kayaknya. Enggak, belum. Hah? Belum. Ada kan ke Indonesia berapa bulan yang lalu? Iya, tapi kita gak ketemu. Dia langsung ke Bali atau kemana itu dia? Tapi kita gak ketemu. Oh gak ketemu. Tapi yang kasih, ya kita lagi usaha. Lagi usaha. Artinya ada komunikasi. Lagi dibangun komunikasi terus. Kan boleh nanya Bang Binder. Iya boleh dong. Dan silahkan Bapak terbuka juga kan. So dari komunikasi ini, how percentage-nya ini seberapa? How much percentage yang sudah berjalan ini? Kan untuk mencapai sukses 100%. Berapa persen nih sekarang udah dalam saya berapa persen? Saya biasa nggak berani ngomong tentang itu sebelum ada ini. Tapi yang pasti kita mulai intens. Artinya semakin intens sekarang ini akhir-akhir ini. Ada intens. Semoga ini bisa ada 2 lah ya. Salah satunya Kevin Dix. Lah, boleh juga diomongin seperti itu. Kan ini kesempatan loh. Ya, kesempatan loh saya tanya. Tadi off kamera juga kita udah ngobrol banyak kan. Gitu. Kalau depan kayaknya si Ole lah ya. Yang satu lagi saya nggak mau ngomong, tapi yang pasti ada 2 yang. Tapi yang saya dapat informasi dari sumber yang nggak mau disebut namanya, katanya Ole masih 50-50. Gak tahu itu benar gak tuh? Yang pasti termasuk intens kita lakukan juga. Kau Ole juga? Bisa juga lah. Dan apalah. Tiba-tiba masuk nanti ya. Kayak Jade Ses. Jade Ses kan tiba-tiba muncul. Wah itu luar biasa loh bos. Tiba-tiba. Itu luar biasa dia. Ngeri. Itu Mr. Cool itu. Ya, sangat, tenang banget dia. Sangat. Nah saya gak bicara penjaga gawang kenapa? Walaupun kita masih nungguin Martin Paes. Karena selama defense kita itu kuat, bagus, ya. Sebenarnya penjaga gawang bisa tercover. Betul. Hernando selama defense kita ya. Ya, Hernando, saya selalu mengatakan dia oke. Ya. Kemarin kan, gara-gara itu kesalahan. Nah, itu dia gak boleh ulangi. Ya kan, maka itu saya pernah masih muda. Ya, 22 tahun. Masih muda banget. Ya, maka itu saya pernah mengatakan ya kalau bisa selama break ini para pemain kita bisa introspeksi performa. Iya. Kemarin saya salah di mana? Memang lagi liburan. Betul. Ya, ya udah nanti ke depannya bagaimana atau mungkin nanti sebelum round 3 ini dimulai, mereka datang lebih cepat, ngobrol yuk di mana nih kita harus ada pembenahan, perbaikan karena kita punya chance untuk ke World Cup. Seperti yang tadi saya katakan, yang namanya peluang ya artinya ada. Timnas Indonesia itu ada. Bukan artinya gak mungkin kita lolos, gak fair. Ya kan kalau kita mengatakan seperti itu, kok Georgia bisa masuk ke Euro? Georgia gue ya. Debutan. Betul. Dan tahu gak, para pemain Georgia dan fan gak peduli dengan hasil akhir. Enjoy aja mereka. Yang penting main dulu. Udah ke Eropa. Iya, gak apa-apa, kita kan baru tampil. Kemarin itu mereka kalau lawan Turki, orang kaget kok fan-nya dansa-dansa. Mereka dansa-dansa kenapa? Bisa lihat negaranya main di Euro, bisa cetak gol. Tapi lawan second match saya lupa lawan mereka imbang, mainnya lebih oke lagi. Jadi saya pikir bagi para pemain kita,
ya mereka punya kayak chance. dulu lah Yunani aja bisa. Nah, Yunani bisa juara Eropa. Eropa loh. Ya kan, Kamerun bisa kalahin Argentina di opening World Cup. Kalau itu opening oke. Yunani gitu. Konsisten juara kok. Iya, walaupun mainnya pragmatis, tapi gak masalah. Iya. Yang penting juara. Yang penting kan juara, itu yang dicatat kan. Gak pernah tercatat dia mainnya pragmatis, gak ada. Gak pernah. Yang ada juara. Betul, iya. Juara dia dapat gelar kan. Betul. Dan itu sejarah loh bagi mereka. Jadi saya pikir kalau bicara soal peluang, of course we have a chance with the progress that we see. Progresnya ini real kok, ini bukan mimpi. Tapi boleh dong kita bermimpi menonton timnas Indonesia main di Piala Dunia. Kenapa? Karena kan dalam hidup ini kan kita harus punya cita-cita. Walaupun cita-citanya mungkin nggak akan kita bisa capai, tapi kita perlu bermimpi. Kemarin kita hampir Olimpiade kok. Waduh, itu sayang banget ya. Ya sayang lah kita. Tapi ya gimana? Itu kita dapat 3 chance loh. 3. Uzbekistan, 3, 4, baru playoff. Playoff itu memang kita ini ya kecewa betul ya. Karena wasitnya juga nggak mau bahasa Inggris. Itu wasit Eropa ya? Prancis. Iya kan itu kan bekas jajahannya. Nggak mau bahasa Inggris terus? Dia bahasa Prancis. Oh itu Prancis? Iya. Saya lupa. Oh itu kan jajahannya tuh gini. Ini koloninya kan dulu? Iya. Dia bahasa Prancis aja. Pemain kita nggak ngerti? Bahasa Inggris dia nggak mau. Nggak mau atau nggak ngerti? Dia nggak mau. Dia abaikan terus sampai pemain kita tuh marah. Anda bahasa Inggris keganggu dong. juga jadi. Iya dong. Keganggu juga. Keganggu. Jadi secara psikologis pasti terganggu kan. Iya. Saya juga lihat wasitnya agak aneh juga. Itu, yang playoff ya. Iya playoff. Dan kayaknya tuan rumahnya dan sebagainya itu juga terkejut ketika Gianni nyata hadir gitu. Iya, saya pun kaget itu. Ya, padahal gak ada VAR, itu lapangan biasa kan, bukan stadion besar. Kayak lapangan di situ. Lapangan samping rumah kayak itu. Banyak juga yang rame itu soal GBK. Oh ya GBK, aduh iya. Kita ini kan dilema ini. Dilema loh. Kita mau main di mana coba? Kalau menurut saya vibes-nya tetap di GBK. GBK itu udah di Indonesia paling ideal gitu. Kalau menurut saya GBK. Jumlah penontonnya. Anyone from any corner can come. Aksesnya enak. Bisa beberapa akses. Betul. Jadi gak ada keterbatasan. Dan ya kita tahu dari luar negeri juga sekarang banyak kan yang membuat vlog. Ini kan sebuah fenomena dan mereka bukan content creator FOMO enggak. Memang mereka vlogger kelas dunia. Saya ikutin perkembangan ini. Bahkan teman-teman saya tuh sampai telepon dari luar. Kok bisa hebat gini ya Indonesia? Saya bilang ya ini semua karena proses. Kenapa mereka nanya itu? Karena di beranda mereka juga muncul. Kok ada warga mereka ke Indonesia jauh-jauh hanya untuk membuat vlog Indonesia main. Dan bukan sekali, 2 kali. Yang lawan Vietnam dan yang lawan Filipina. Nah, tapi kan kita masih ini ya. Kami ini Pak Erik ini Pak Ketum ini kan selalu ngajarin kita nggak boleh puas dan harus evaluasi juga. Nggak boleh merasa bahwa hebat dan sebagainya gitu ya. Para pemain juga harus begitu. Iya, dan kita lihat kita masih menangnya lawan Asia Tenggara loh. Belumlah lawan Asia gitu. Maksud saya ini juga harus kita bangun kesadaran juga. Optimisme boleh, harapan boleh, tapi kita tuh masih mengalahkan Asia Tenggara. Memang iya. Saya beberapa kali mengatakan di platform saya dan juga di platform lain bahwa kita belum bisa bersaing di level Asia. Tapi kita sudah menembus level Asia. Jadi jangan kita salah paham. Betul. Untuk bisa bersaing, ya tembus dulu. Pelatihnya nih sama, tembus dulu, pelatihnya sama. Tambah pemain. Cari lagi pemain-pemain muda yang di dalam negeri yang mungkin nanti bisa diorbitkan ke timnas. Buat ini timnas ini materi pemain yang merata. Maka itu saya senang sekali yang Pak Erik mengatakan Piala AFF itu untuk pemain muda. Sebetulnya begini, inilah yang susah. Banyak yang menganggap nih PSSI mau lepas Piala AFF. Kalau menurut saya itu bukan untuk ngelepas. Pastilah akan ada upaya untuk menjadi juara. Tapi ini menurut saya, jika saya salah ya boleh Bapak koreksi kan. Saya sudah mengatakan di channel saya, ini sepertinya ada rencana untuk membuat timnas A, timnas B. Ini hanya feeling saya. Jadi ketika yang dimainkan pemain-pemain muda, saya belum tahu nanti batasan usianya berapa, maybe di bawah U23 ya, akan lebih ideal. Itu kan nanti kelihatan tuh, pemain-pemain mana yang benar-benar impresif. Pemain-pemain ini nanti juga bisa kan diberikan kesempatan di senior. Ya, seperti ini loh. Yang kemarin kita main di Toulon, di Prancis. Itu 20. Enggak, maksudnya kan itu saja. Awalnya kan kalahnya banyak tuh. Habis itu mulai tipis. Kalau dalam artinya dia mulai konsolidasi, mulai bagus gitu. Iya. Artinya kalau dalam turnamen seperti itu sih Pak, sebetulnya memang hasil akhir kan bukan prioritas. Betul. Apalagi ini kan tim baru. Tapi style of play. Nah, saya beberapa kali mengatakan saya agak kecewa juga. Dengan melihat style of play-nya. Saya bukan ingin membandingkan, tapi ini agak very slow, very slow progress from the style of play ya. Dan saya tidak ingin menjudge. Cuman ini kan pengamatan saya. Yang saya harapkan bisa
cepat ini progresnya. Kenapa? Karena targetnya kan besar. To play in the World Cup. Iya. Betul kan U20. Betul. Artinya progresnya nggak bisa lamban. Iya. Dan turnamen itu banyak sekali match 5 atau 6. Iya kan? Itu sudah enak banget. Betul hasil akhirnya kita ya kalah tipis, kita bisa cetak gol. Tapi style of play-nya Pak nggak berubah. Nah ini yang sebetulnya yang harus dibenahi. Jadi kalau style of play kita mulai membaik, ini dengan pemain-pemain muda yang merupakan generasi baru di U20, yang sebelumnya bermain di U17, kita nanti akan ada chance buat compete. Ya, kayak kemarin kita kayak lawan Ukraina ya. Itu juga Yang Toulon. Itu kan mereka mulai ya mungkin perlahan-lahan ini harus bagus. Kita ini sih ini ya, progres bagi kita karena ini rata-rata masih usia muda banget ya. Iya, di bawah 20. Di bawah 20 banget. Jadi oke gitu. Kita nggak harapin ini, yang penting punya pengalaman karena baru digabungin juga. Iya benar juga sih. Ada 6-7 itu pemain naturalisasi kita ya, yang baru. Yang baru juga. Yang trial ya, kita lihat kondisinya. Nanti kita lihat mana yang mau yang diambil. Sudah dinaturalisasi 2, 1 ya, si Jens Raven ini aja. Oh Jens Raven. Jens Raven kayaknya mudah-mudahan lagi lah. Apanya itu? Sumpah. Oh si Jens Raven ya. Tapi dia udah main ya di Toulon ya kemarin. Udah main. Saya lihat dia sekali aja main itu. Iya. Dia main. Dia bagusnya posturnya tinggi dia. Tinggi. Nah, jadi dia bisa sebagai pemantul juga. Iya. Striker itu kan gak harus mencetak gol striker. Iya. Bisa membuka ruang juga. Iya kan. Iya. Kayak Giroud tuh di Prancis. Betul. Juara dunia Prancis. Iya kan dengan adanya Giroud sebagai pemantul. Jadi saya ngelihat ya progres kita sekarang lagi bagus yang senior. Nah kalau bisa U20, U16 ya kan ini biar ikut. Nah ini kalau Bung Binder lihat kan sekarang di U16 juga mulai ketahuan nih kelihatan permainan kan. Cukup untuk Asia Tenggara udah mulai kelihatan dia ininya, Singapurnya apa semua nanti kelihatan semua. Kalau Bung lihat perkembangan kita menyiapkan regenerasinya gimana nih di timnas ini? Karena Bung Binder kan udah lama banget melihat ini. Apakah... Jadi saya gak termasuk FOMO dong? Enggak lah, udah tahun berapa ya? Jadi kalau Bung Binder lihat gimana nih proses kita penyiapan? Bung Binder lihat pemain timnas kita dari usia U16 sampai sekarang yang senior nih. Saya yang boleh sekarang ya. Bapak harus jujur loh. Oh, makanya itu Bapak expect saya jawab jujur atau diplomatis? Harus jujur. Nggak ada diplomatis. Karena itu persiapan juga. Persiapan, right? Persiapan kan untuk regenerasi, kemudian timnas terbaik. Dari sisi apanya? Saya melihat dari sisi persiapan untuk timnas latihan, timnas uji coba, dan pemain-pemain yang dipilih juga. Kalau menurut saya ini ya saya nggak tahu ya, tapi feeling saya ini ada yang monitor juga nih dari atas. Mungkin biar gak ada aneh-aneh gitu. Ini feeling saya, gak tahu bener atau enggak sih? Bener gak sih? Pasti. Ada kan? Pasti. Nah, pasti. Ini feeling saya. Makanya kemarin Ketum bilang nggak ada ini. Kalau ada titipan pelatihnya yang saya ganti. Iya itu. Jadi kalau feeling saya ini benar-benar ketat. Ya kalau menurut saya ini banyak yang takut sekarang. Udah nggak mau aneh-aneh deh. Kita pilih yang benar-benar sesuai. Dan tadi Bapak bicara soal U20, saya sudah katakan bahwa saya agak kecewa. Tapi U16 saya kaget. Kok mainnya bisa bagus gitu? Lawannya Singapura, tim lemah. Tapi seperti yang saya katakan, saya gak ngelihat hasil akhir. Betul. How they play, level of confidence, kepercayaan diri dari para pemain muda, dan mereka ini belum profesional loh. Ini kan boys championship. Masih ya. Nah itu, artinya apa? Kalau mereka bisa bermain sebaik ini kan turnamen internasional walaupun di kawasan ASEAN. Dan U16. Betul. Artinya kita punya bibitnya lah. Kita punya pemain-pemain bagus. Nah ini sekarang dari PSSI yang harus ngejaga. Tadi Bapak menanyakan regenerasi. Kalau menurut saya di level timnas oke, tapi di liga ini harus ada juga. Nah mulai ini masuk liga kita. Ya nanti ini panjang. Kalau liga gak bisa 24 jam. Karena saya kan lama siaran Liga 1. Saya udah lama banget. Jadi di liga juga nanti harus ada Pak. Liga U16, Liga U19. Tapi kalau dari segi persiapan dari PSSI sekarang untuk timnas, dari seleksi pemain, dari trial, dari mungkin para pemain kalau ada keperluan apapun, ini yang saya tahu dari sumber-sumber lain. Sekarang ini dipenuhi semua. Terbaik. Jadi sorry, saya maaf juga nih, saya gak ada bahan untuk kritik. Habis bahan saya. Jadi kalau ada yang pernah menanyakan kepada saya off the record, kok Anda gak kritik PSSI? Coba Anda kasih saya bahan untuk kritik PSSI. Ada kemarin masalah hak cipta Garuda itu. Saya gak.
Iya. Ada ya? Ada. Ya, habis Oh, yang soal haki itu. Iya, saya udah baca itu. Iya, habis. Tapi kan Bapak udah ini. Udah jawab. Enggak. Udah jawab. Bukan, maksudnya mungkin udah kebingungan kali ya. Haki udah jadilah gitu. Emangnya boleh? Enggak. Emangnya boleh logo didaftarkan? Boleh kalau dia didesain. Tapi udah ini kok udah kita tertibkan semua. Yang setahu saya udah clear kan? Udah Bapak dijelaskan. Udah kita clear, kita ambil sejak bulan April, udah kita ambil semua, kita ambil. Jadi memang nggak pernah dihak ciptakan. Padahal bisa. Kita hak ciptakan semua. Bahkan ini ada orang bingung nih. Nama timnas kita hakikan juga. Ini untuk menjaga informasi. Jadi kita betul-betul sekarang ini Pak Erik ini bikin semuanya rapi betul administrasinya. Iya, memang harus begitu. Maka itu saya kalau ngelihat sekarang ini era yang sekarang ini, kalau menurut saya terbaik. Kita nggak tahu nanti ke depannya. Saya harapkan tetap terbaik, tetap bagus seperti ini. Saya harapkan seperti ini. That's why ada salah satu orang pernah menanyakan saya ini. Saya nggak mau ngomong lah nama orangnya, tapi ada lah. Kok Anda nggak pernah kritik PSS lagi? Saya bilang ada, saya kritik. Saya bilang tentang rumput jazz tempo hari. Dah, bener ada jejak digitalnya. Terus kok Anda gak kritik lagi? Coba Anda kasih saya bahan. Gak ada juga dia bahan. Nah terus apa saya harus hajar begitu aja? Artinya saya bukan pengamat, saya pengkritik dong. Jadi kerja saya apa? Nyari kesalahan orang. Ya kan kayak sekarang saya mau cari kesalahan Bapak. Pak, Bapak salah pakai bajunya digulung. Pokoknya ada aja ya? Ada aja. Kancingnya bisa salah, kayaknya warnanya jangan salah itu ya. Kok Bapak buka itu kancingnya? Nah, kok Bapak kan kalau saya mau cari kesalahan kan gampang. Tapi saya kan gak seperti itu. Nanti kalau orang Medan bilang apa? Ini kok pentil banmu ada itu? Kok tutup nanti? Ya itu yang susah itu. Tapi kalau kita kan agak bahaya Pak. Panasnya cepat. Iya. Panasnya cepat. Saya agak kebawa juga dari ibu saya. Kita cepat panas juga kalau ada orang yang gak jelas. Jadi saya bilang, tolong Anda kasih saya bahan. Dia pun gak ada bahan. Anda pernah kritik? Pernah, saya bilang. Itu waktu rumput jazz. Fakta, ada. Saya kritik, kenapa sih capek-capek ngurusin gini? Artinya boleh diurus tapi gak perlu heboh. Iya. Sampai rame-rame begitu. Coba urusin yang lain gitu. Istilahnya juga sekalian. Tapi setelah itu saya gak ada bahan. Loh kenapa kamu ngomongin yang bagus? Ya memang lagi bagus, kenapa saya harus jelekin, saya bilang. Kalau penonton gimana? Bang Peter. Seru gak sama penontonnya timnas nih? Ya bagus dong. Ada banyak supporter baru kan. Iya. Nah ini saya jelaskan di sini. Ya ini ya saya belum pernah jelaskan di mana-mana. Tadi off kamera kan kita bicara. Nah istri saya dan anak saya yang laki baru nonton timnas itu waktu Piala AFF 2021. Baru mereka bilang nih para pemain timnas kuat-kuat semua. Sebelumnya mereka bilang skillnya bagus, tapi kok babak 2 loyo. Nah artinya apa? Yang biasa nonton sepak bola luar negeri dan mereka fannya Persib, bukan saya. Kalau saya kan netral. Walaupun saya dibilang nih Bung Binder boboto, tapi saya bilang enggak. Saya enggak boboto, ngapain juga, ya kan? Tapi mereka kan seneng banget nih nonton Persib dari 2019. Tapi kalau timnas mereka gak suka dulu. Oh, sampai hari ini katanya. Siapa tuh? Kalau teman-teman di Bandung. Oh di Bandung? Iya, sukanya Persib aja pokoknya. Mau timnas mau pokoknya Persib gitu. Ya itu kan kecintaan mereka dengan, dengan klub mereka. Kita senang. Jadi kan ada yang nanya sama kita lah ya. Kenapa kita nggak main di Bandung aja? Kita bilang, habis supporternya sukanya sama Persib. Sama timnas gak suka gitu loh. Tapi pastilah mereka datang nggak? Pernah kan main di Bandung dulu? Pernah, tapi ya itu mereka pokoknya Persib aja lah pokoknya. Jadi istri anak saya kan memang mereka suka banget nonton Persib. Timnas ikut nonton sama saya karena kan saya style itu. Tapi ini kok kenapa ya pada babak 2 ini kok agak beda. Tapi sekarang mereka pun mulai suka timnas. Apalagi dengan sekarang ada banyak pemain-pemain yang bermain di Eropa yang mulai membela timnas. So menurut saya wajar ada banyak supporter baru. Tapi kalau supporter yang menonton timnas itu mengganggu, nah itu yang harus dikendalikan, itu yang harus ditertibkan. Apalagi mengganggu sampai ke hotel. Mengganggu para pemain ketika mau latihan. Karena kita harus jaga para pemain kita jangan sampai terkena star syndrome. Ya kan? Itu yang saya takutkan tuh. Ini kan luar biasa. Itu yang saya lakukan. Nah, jangan sampai. Jadi kalau istri, makanya kita sekarang mulai mau bikin aturan ya. Aturan yang benar-benar ketat. Bahkan pemain pun. Saya minum ya, Pak ya? Silakan. Bahkan pemain pun kalau mau diwawancara ke depan, kita jaga banget. Ini yang saya mau ngomong. Sorry saya. Gak apa-apa. Mainkan. Ini harus dijaga. Oke, you can give interview. Mau ngomong apa aja silakan. Mau menceritakan pengalaman silakan. Tapi sebagai pemain timnas yang sekarang mulai menjadi role model, ya harus benar-benar menjaga. Ya kan? Jadi kelihatan image-nya ini sebagai pemain timnas yang sekarang menjadi panutan gitu.
Tapi silakan kalau mau menceritakan apapun silakan, kan gak ada yang larang. Kita mau bikin do on don'ts-nya mau bikin. Nah, tapi harus ada do's and don'ts-nya sebetulnya bukan untuk pemain sih Pak, tapi untuk yang mau wawancara. Maksudnya medianya. Jadi jangan semua media asal. Iya, kita akan tanya. Filter dulu. Itu ke depan akan begitu karena kita lihat nanti takutnya ke depan malah bisa jadi ganggu ini gitu. Ganggu persiapan mereka. Dan sorry, ini bukan agar mereka gak ngomong sesuatu enggak. Itu saya pikir itulah hak asasi manusia. Betul. Silakan mereka mau ngomong apa aja. Tapi mereka harus tahu apa yang mereka jelaskan. Itu aja sih menurut saya. Ini yang menurut saya, jadi jangan sampai terlalu banyak yang tampil di umum tanpa juga ada kendali juga. Nah itu kecuali yang mereka memang bukan pemain timnas ya itu silakan aja. Tapi satu hal ya kemarin, saya kebetulan sebelum nonton timnas kemarin, Mas Binder, itu nongkrong di Plaza Senayan dengan teman-teman dari Jackmania sama Bonek nonton ya. Kita duduk dulu nih ngopi dulu. Itu di Plaza Senayan udah penuh orang timnas semua, penonton timnas semua, keluarga ini semua. Iya. Pada pakai baju timnas semua. Dan si teman-teman dari Jackmania bilang nih, Bang, harapan kita sebenarnya ini loh. Kalau bisa klub juga seperti ini. Iya. Ini ada perubahan besar gitu. Besar. Saya ketemu sama ada suami istri sama bawa anaknya 2 gitu ya. Dari mana saya tanya? Dari Bogor. Loh, anaknya satu digendong atau masih kecil? Saya tanya, nggak takut sama ini bola nanti apa? Anak yang kecil bilang, nggak takut. Iya. Kita suka. Jadi mereka merasa safe juga. Jadi datangnya dengan keluarga kan? Iya, ada keluarga. Jadi tontonan keluarga gitu. Nah ini kan sign yang sangat bagus dan juga sign yang baru ya, artinya ini fenomena yang baru. Nah that's why saya bilang para pemain timnas yang sekarang menjadi idola juga ya harus bisa menjaga image mereka juga. Jadi kadang-kadang kan netizen kita ini kan salah persepsi. Nah seperti tadi saya ngomong, wah harus hati-hati ngomong. Wah Bung Binder mengatakan gak boleh buka. Silakan mau buka-bukaan. Tapi kalau Anda mau buka, kasih tahu A sampai Z. Betul dong. Kenapa? Kalau mau menceritakan pengalaman, seperti saya menceritakan pengalaman saya tadi, soal saya nyetir, soal istri saya kasih tahu full. Bahwa mereka tuh begini. Silakan ceritakan. Saya pikir gak ada masalah juga dari PSSI. Kalau mau menceritakan mereka punya masa lalu atau apa itu boleh. Tapi clearly aja. Jangan sampai, karena netizen kita ini kan pintar-pintar. Terlalu pintar. Dipelintir, dipotong-potongin video. Nanti kenanya kemana-mana nanti. Jadi bola panas, bukan bola salju. Kalau bola salju kan dingin. Bola panas makin memanas dia. Nah ini kejadian kemarin. Yang mana? Waktu Pak Erik ditanya wartawan. Pak itu katanya STY diminati oleh Korea. Ya Pak Erik kan, ditanya gitu, normal saja. Kalau negara lain mau dan STY mau ya silakan. Langsung dibilang bahwa ini gitu. Padahal lebih kepada menjawab saja gitu sebenarnya. Ya kalau saya udah jelaskan di channel saya sebelum saya kesini bahwa itu jawaban yang benar dong. Mana bisa kita maksa orang? Betul. Sekarang kalau di klub ada mau kontrak pemain atau mau beli pemain, masa pemainnya dipaksa, sini cepet nih tanda tangan kontrak, kan nggak bisa. Nggak boleh. Harus dari dia sendiri, saya mau tanda tangan gini. Dan juga kita kan nggak bisa meminta orang yang sebenarnya mungkin belum siap untuk tanda tangan. Betul. Apalagi masih dalam masa recovery atau masih dalam masa perawatan, ya kan. So biarkan dulu. Yang penting kita sekarang positive thinking dan kita paham bahwa nggak ada tuh dari KFA itu memang ada pernyataan resmi ingin Sintayong atau ada kandidatnya. Setahu saya sih gak ada. Gak ada juga. Nah itu jadi kita gak perlu khawatir juga. Tapi kan memelintir itu kan gampang. Nah ini salah satu juga ada konten kreator FOMO. Saya gak kenal kan. Saya jarang sekali bergaul. Pak Erik lepas ST diambil Korsel. Nah saya bingung. Wah lu bikin judul begini gimana sih? Gila, kok lepas? Gampang banget gitu ya. Tapi kan orang klik. Iya. Kalau orang yang lagi bingung dengan situasi ini, mungkin juga dia gak klik. Mungkin juga dia gak klik. Wah dilepas nih sampai Erik. Iya. Coba. Apa gak negative thinking langsung orang? Apa gak panas langsung? Ini yang saya bilang saya berharap ada kendali terhadap konten-konten kreator seperti ini. Jangan sampai memecah belah pemikiran kita. Kalau persatuan tetap terjaga. Iya pasti. Semua tetap mensupport. Tapi jangan sampai orang berpikir negatif. Nanti repot kita. Ya itu kemarin. Karena nggak ada isu, urusan ini diurusin gitu kan. Itu saya nggak tahu juga tuh bisa keluar dari mana itu. Ya itu kok tiba-tiba gitu, ini baru dipotong lagi informasinya. Saya bilang ini kok yang lain kayak isunya gitu, persiapan kita gitu. Ini enggak yang diomongin yang inilah gitu. Tapi Bapak gak capek ya? Kan maksudnya jelas-jelasin begini gak capek? Mau nggak mau karena kita sejak awal lihat bahwa memang banyak yang kurang literasi.
Dia mau nggak mau harus kita informasikan supaya mereka harus dijelaskan bahwa ini begini prosesnya, ini prosesnya begini. Ya konsekuensi dari ya mungkin karena timnas kita dicintai banyak orang juga kali ya. Sangat banyak. Jadi akibatnya hal-hal sepele pun dikilik-kilik orang gitu. Dan dianggap terlalu serius, Kemarin misalnya tuh ada ibunya pemain U20 kita. Ibunya. Kan gitu. Pemain. Bikin status atau apa mengenai apa mention Pak Erik. Wah, semua langsung rame. Wah, itu gimana warga negaranya belum selesai juga begini. Ini kok apa ya gitu. Saya nggak dengar itu, Pak. Ada juga. Tapi yang di bawah yang usia muda. Yang U20. Iya. Kewarganegaraannya. Sebenarnya enggak. Ini pemain keturunan. Dia ibunya mention Pak Erik. Pak, itu ada yang perlu saya mention karena saya perlu ingatkan karena ada sesuatu yang saya butuhkan belum terjawab. Oh, saya ada lihat tuh, tapi saya nggak tahu masalahnya apa itu. Iya. Di sosmed. Iya, dan saya pun nggak perlu jelaskan juga karena kadang-kadang ada persoalan-persoalan pribadi juga kan gitu ya. Tapi ya itu, semua pada heboh gitu. Rame langsung. Wah, ini gimana nih? Ini masalah warga negara ini. Aduh, ini kok semua dihebohin yang nggak penting-penting gitu. Baru saya jawab, udah kamu nggak usah urusin yang begitu-begitu. Udah beres. Baru, wah ini nggak peduli begini-begini. Besoknya ibunya klarifikasi. Makasih semua ya, udah beres kok. Kan gitu ya. Tapi yang penting udah rame kan? Udah rame kan? 2 hari juga itu bikin isu itu atau gitu-gitu doang tuh. Saya ada lihat di salah satu sosmed, tapi apa ini masalahnya ya? Nah, saya gak telusurin lagi karena terlalu banyak. Iya. Ini kan terlalu banyak yang keluar. Ini saya gak tahu setelah ini kita rekaman ada apa. Atau setelah ini tayang saya punya juga akan dipakai nih statement-statement saya. Tapi gak apa-apa lah. Gak apa-apa. Jadi sekalian kan ini untuk yang penting kita tidak ada menghujat orang. Gak ada. Ya kan? Gak ada. Kita tidak ada menghina. Itu yang paling penting. Karena setiap orang punya perasaan. Jadi saya harapkan netizen kita mau komentar silakan, tapi jagalah etika, ya kan? Tapi yang pasti kita sih senang juga. Kadang-kadang orang bilang ini sok tahu gitu. Tapi ya namanya juga harus literasi ya. Memang kita butuh literasi terus. Kita harus edukasi. Kita harus edukasi terus. Mau nggak mau. Jadi makanya sih saya berharap semua Bang Binder juga bisa jadi yang literasi netizen kita sama seperti kalau Bapak pernah nonton konten saya atau sering nonton atau di mana saya tampil, utamanya itu saya edukasi. Agar kita semua ini jangan cepat panas ketika kita mendengarkan sesuatu. Kita sebenarnya cepat orang panas. Kalau saya ya gimana? Kan ada sama juga. Enggak, saya kadang-kadang kesel kalau orang banyak lebaynya juga. Kesel langsung saya. Saya ada masalah kemarin itu sampai istri saya aja takut sama saya. Ada masalah yang sepele, gak diberes-beresin sampai saya harus bawa nama orang penting juga, baru beres dalam waktu 1 jam. Iya, maksudnya ini masalah sepele kenapa gak kamu beresin sih? Setelah ngomong nama si A ini adalah satu orang penting, langsung saya yang ditelepon setelah gak sampai sejam, ya sejam lah, telepon beres lah. Kenapa saya harus ribut-ribut dulu, baru Anda beresin ini? Ya kan, jadi kita jangan cepat panas. Kalau saya kan beda orangnya. Ya kan? Saya bawaan ini, bawaan jadi gak bisa tahan kadang-kadang. Tapi kalau ada yang ngeyel, kalau biasa-biasa kan kita santai, kita ngobrol. Jadi saya jarang artinya kalau orangnya aneh-aneh ya mau nggak mau kita kesel juga. Maksudnya saya selalu memberikan edukasi. Saya selalu menjelaskan ya bahwasannya ada yang mau dengar boleh, ada yang nggak suka, ada kolom komentar, dibuka silakan kalian mau komen. Banyak yang hate komen juga. Banyak yang body shaming, ya udah saya mau bikin apa? Saya gak bisa balas satu persatu. Ya. Kadang-kadang saya baca ya udahlah mau bikin apa? Itu kan hak mereka juga. Betul. Mungkin mereka senang dengan menghujat saya, ya gak apa-apa juga. Itu yang kadang-kadang, tapi udahlah. Nanti kalau kita ngomongin nanti gak enak. Panjang, ini bisa seperti yang saya bilang tadi bisa 24 jam ini gak habis-habis ini. Iya. Ya, ini ada Bang pertanyaan-pertanyaan kita. Oke. Mana nih? Nah ini. Aduh. Ada juga. Ini Bapak belum baca ya tadi ya pertanyaan ini? Hah? Belum. Ini kan udah dijelasin ya kemarin. Udah panjang lebar di mana-mana dijelasin. Jadi udah beres lah ini. Lagian udah diurusin sama PSSI, pokoknya udah beres. Memang kita siapin semua. Ada yang tersinggung ya ini. Dan juga ada yang bilang bahwa itu kita desain itu tahun 87. Lambang yang satu lagi itu tahun 87. Tahun 87 udah kok. Jadi ya beres lah gitu. Nah, ini menarik ini. Kita sebagai orang ganteng kan ya bisa saja ya. Iya. Walaupun udah terikat juga kita. Bahaya itu lagi nonton gitu. Gimana Bang Binder? Ya ini wajar, di luar negeri pun sama begitu. Ya? Tapi seperti yang tadi saya
request, ada barrier. Dan itu harus dari PSSI. Ada aturan yang bagus, ya kita juga ya jangan terlalu keras juga lah Pak. Iya. Kan janganlah. Namanya mereka kan ada, ya mau mereka memang suka dengan beberapa pemain, it's okay. They also want to enjoy. Mereka juga senang. Yang pasti kan mereka hadir, ada bentuk dukungan walaupun mungkin hanya ke 1-2 pemain. Betul. Tapi harus ada barrier. Jangan sampai kayak di hotel tuh saya lihat, ya saya nggak tahu siapa, ada yang sampai mau pegang HP, ada yang mau pegang tangan, janganlah. Iya. Ya kan? Mungkin ngegemesin kali mereka. Nah itu, gak pernah ada yang melakukan itu ke saya. Gue lewat-lewat aja. Takut kali ya. Tapi emang sampai bahaya juga lagi nonton. Sampai kemarin juga itu ini apa namanya, masalah kayak cinta-cinta monyetnya juga dibikin gitu. Itu kan? saya gak tahu ada ya. Ada, saya sampai ketawa-ketawa ngakak. Ini sama ini cinta segitiga antara 2 pemain gitu, sampai gitu-gitu. Saya bilang udah kayak drama Korea bener gitu. Gak apa-apa juga biar rame kan gitu. Iya. At least ada secara fisikal, nah itu harus ada barrier. Apalagi di hotel mereka mau latihan, jangan. Biarkan mereka latihan. Karena yang utama kan mereka harus bermain sepak bola yang benar. Mereka harus fokus di atas lapangan. Nah ini yang tadi saya katakan, iya kan? Ini yang saya katakan. Sebenarnya nggak ada salahnya, ya kan? Karena menceritakan masa lalu. Masa lalu dia. Iya, nggak ada masalah. Cuma ya netizen kita kan memelintir juga, sehingga jadi potongan-potongan, jadi impactnya ke orang lain. Tapi kemarin saya lihat mereka itu langsung ada klarifikasi antara duanya. Iya itu maksud saya. Iya maksud kasihan jadinya. Itu maksud saya, ya kan? Artinya ya netizen kita ini juga yang kadang-kadang memelintir atau media, jadi kena impact negatif ke orang lain, ya kan? Ya maka itu kan harus ada yang namanya klarifikasi. Jadi orang mengatakan bahwa Bung Binder ini kenapa melarang untuk pemain ngomong apa adanya. Saya gak pernah melarang. Saya cuma mengatakan kalau mau menceritakan, ya tolong ceritakan A sampai Z. Termasuk siapa itu orang. Betul. Ini dikatakan akan atau ada upaya untuk menitipkan pemain. Siapa itu pemainnya? Kita ingin dengar juga. Buka aja, tapi jangan saya dituduh saya tahu ada penitipan pemain. Saya gak pernah menjadi pelaku. Saya gak pernah mengurus klub, gak pernah berada di PSSI, gak kenal sama orang PSSI. Saya ketemu Bapak baru sekarang. Only now, I met you just now. Like about 1 hour back. Baru sekarang. Walaupun langsung klik, karena ada juga urusan ke Medan. Kan? Tapi saya gak ngerti, nah maksud saya gak masalah, asalkan ya jangan ada impact negatif lah ke orang lain. Betul. Nah ini lagi, Ini, oh ya mau tanya dong untuk siapa yang udah? Gak lah, gak ada. Tetap Sintayong. Bapak kan tadi udah katakan lagi dalam proses kan? Iya, lagi proses. Lanjut, habis ya? Habis. Ya memang harusnya habis. Karena udah terjawab isu-isunya semua. Iya, betul. Ini sebenarnya panjang nih Bung Binder kalau kita omongin lagi, karena saya juga sedikit mau cerita ya bahwa sekarang ini loh jadwal kita sudah ada sampai 2027. Nah ini kan kita kembali ke Liga. Iya. Kita bicara soal Liga dan kalender timnas. Iya, jadi udah dibikin rapi semua. 3 tahun? 3 tahun. Masa? Serius? Masa 3 tahun? 3 tahun. Sampai habis masa Pak Erick Thohir. Udah selesai? Enggak, Bapak ngomong sampai habis kayak nggak mau jadi ketua umum lagi. Nah, ini apa lagi nih? Gini, kita kan menghargai masa periodenya. Jadi kita nanti lihat lagi. Ya, nggak boleh kita melebihi sesuatu melebihi daripada yang udah ditentukan. Nggak boleh ya nanti. Betul. Jadi kita siapin gitu ya. Dan itu udah rapih. Dengan PT LIB. Jadi kenapa misalnya Piala Presiden nggak ada apa semua, kan orang nanya mana nih Piala Presiden, mana ini? Jadwal kita full. Nggak ada lagi jadwal yang lain. Untuk timnas. Bukan cuma senior, tapi ada yang U23, yang lain juga U23 dan sebagainya. Apa semua itu harus di AFF dan sebagainya. Jadi kalau dijembrengin seperti itu misalnya kita sekarang nih setiap H-4 udah pasti. H-4 timnas main udah kumpul. Udah pasti kumpul. Nggak ada lagi namanya dipanggil lagi. Kan kemarin tuh setahun tuh drama terus tuh ya. Dan drama terakhir waktu Pak Erick menghentikan liga. Enggak, yang saya kaget berhentikan terus mulai lagi. Karena setelah itu, karena udah waktunya itu udah terlalu lama juga. Panik juga akhirnya. Ya panik juga. Jadi sekarang udah nggak ada lagi, udah semua nggak ada lagi namanya ditahan-tahan pelatih, nggak boleh lagi. Dan saya ada baca berita, gak tahu bener atau enggak, katanya akan dibikin aturan bahwa pelatih harus melepas pemain. Bener gak sih? Udah, harus. Udah dibikin. Iya, kan pelatih juga. Udah diomongin ke ini. Udah ke semua. Klub. Iya, lagian kan pelatih kan sebenarnya dia kayak kerja kan, misalnya tenaga dari asing atau apa gitu ya. Atau lokal lah. Lokal tuh ya.
Kan dia harus kayak ada dari PSSI. Itu aja ada iya. Ada satu perjanjian bersama bahwa dia harus melepas pemainnya. Mau agenda FIFA atau non FIFA? Non FIFA. Tapi kan makanya kita nggak mau ganggu juga liga atau klub. Jadi kita sesuaikan semua mana yang disepakati bersama. Jadi jadi ada kesepakatan bersama. Jadi bukan semacam paksaan lah. Nggak ada. Jadi udah beres nih sampai 3 tahun. Hebat juga, Pak. Belum pernah loh dalam sejarah. Dan saya nggak tahu ya nanti bisa mulus atau nggak, bisa jalan dengan baik atau nggak. Kan 3 tahun lama loh, Pak. Ingat loh, Bang. Dulu LIB aja bisa minggu depan tanding atau enggak kita nggak tahu. Betul. Kan saya lama siaran. Nah, sekarang setahun ini kan semuanya pasti. Walaupun agak lama kali ini kompetisi dengan adanya championship series itu ya. Itu kan tapi artinya jadwal udah pasti ada. Jadi si klub udah pasti bisa jual tiket. Dulu kan nggak bisa. Ada yang juga jual tiket. Saya harapkan ke depan akan ada tiket terusan itu, Pak. Udah untuk klub. Itu yang kita minta. Itu bagus itu. Iya, kita minta seperti itu. Jadi orang bisa. Tapi kepastian jadwal juga. Tadi. Iya, jadwal kalau ini dia udah pasti jadwalnya. Jadi nggak akan lagi terlalu ganggu. Ini jadi penyusunan jadwal ini dengan klub atau dengan LIB? Iya, dengan LIB. LIB dengan klub. Dengan klub kan? Iya. Jadi udah beres semua nih 3 tahun ke depan. Termasuk jadwal agenda timnas semua. Jadi gak clash. Gak clash. Terus yang Piala AFF Liga tetap jalan? Terus gimana? Udah kita atur juga. Nanti siapa yang bakal ini. Tapi gitu. Pemain muda belum tahu, Pak, batasan usianya berapa? Belum tahu. Kita masih nunggu. Kan masih belum keluar dari AFF. Kita sih berharap yang muda dia bikin. Supaya berpikir seperti. Tapi kalau yang pasti jadwal-jadwal kita usahakan nggak lagi seperti dulu. Biar gak ada drama lagi. Nggak lagi drama-drama. Kan orang-orang pada ngomong gak drama gak makan. Kalau di Indonesia kan gitu. Harus ada drama-drama dulu. Rame. Jadi itu juga satu perubahan yang dilakukan Pak Eri itu, Bang Binder. Iya. Ada kepastian jadwal. Ya itu yang paling penting. Dan juga yang kedua kepastian dari para pemain yang akan menjadi bagian dari timnas. Artinya begini, kita gak tahu juga ya. Kadang-kadang dilema juga. Pemain mau main untuk timnas. Iya. Tapi dia digaji oleh klub juga. Ya, betul. Ya kan? Susah juga, dilema juga untuk pemain-pemain juga. Saya pikir dalam hal ini gak bisa ngomong. Walaupun pemain seneng banget dia masuk timnas. Itu maksud saya. Naik. Itu maksud saya. Harga naik loh. Itu maksud saya. Artinya pemain kan ingin main untuk timnas. Betul. Dia karena bagi seorang pemain sepak bola profesional the highest achievement. Timnas. Dia main untuk timnas. Mau dia jadi pemain cadangan pun dia udah tercatat. Ronaldo cadangan. Ronaldo yang mana itu? Ronaldo yang di Portugal. Cadangan di mana? Main dia? Iya. Di Euro? Iya, tapi kan sempat juga dia Oh sempat, waktu World Cup kemarin kan. Iya. Saya aja yang bela dia kan. Walaupun saya gak kenal. Saya kasih edukasi juga. Nah karena pelatihnya cadangin Ronaldo lah, nangis kan akhirnya kalau lawan Maroko. Itu itu bukti. Sehebat-hebatnya Anda pun bisa aja. Dan harus terima. Harus terima. Ronaldo cuma menangis kan, gak mengeluh dia. Dan selain itu juga Pak, ini banyak yang masih bingung soal penambahan pemain asing. 6+2 atau 8 atau 8 langsung main. Itu kita tunggu nanti Liga. LIB nentuin. Kan. Oh itu LIB, bukan dari PSSI. Kita persetujuan, tapi LIB yang akan mengusulkan dan sebagainya. Bicara dengan klub. Iya. Tapi kan jadi panjang ini kita. Udah sejam lebih loh Bang Wider. Gak kerasa ya? Gak kerasa. Kalau itu nanti kita omongin nanti lah. Udah. Makasih Bang Wider. Ya sama-sama Pak. Ya thank you. Thank you. Diskusi-diskusinya. Ya. Oke. Jauh cepat Ronaldo atau Messi? Ronaldo. Real Madrid atau Arsenal? Real Madrid. Mark Klok atau Tom Haye? Tom Haye. Persija atau Persib? Dua-duanya lah kan netral saya. Ada satu. Hah? Ada satu. Ikutin istri lah. Persib. Satu kata untuk bebas podcast. Luar biasa. Oke, iya.